Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak, Ibu, dan pemirsa yang sedang menyaksikan kanal YouTube JDIH Provinsi Banten. Kita sedang ada di acara podcast JDIH Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini kita akan podcast dengan tema dalam rangka memperingati Hari Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April dengan tema Generasi Kartini Berani Bermimpi Bertekad Meraih Prestasi. Sebelum kita ke narasumber, saya akan mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan pemirsa semua untuk mengklik tombol subscribe channel YouTube JDIH Provinsi Banten, dan nanti Bapak, Ibu bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita tentang pembangunan Provinsi Banten. Baik, seperti biasa di podcast JDIH Provinsi Banten, kita selalu mendatangkan narasumber yang sangat kompeten dan juga istimewa. Akan tetapi kali ini mendatangkan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang ibu dan juga perempuan yang sangat public figure yang dengan kegiatan yang sangat banyak, akan tetapi mau menyediakan waktu, menyisihkan waktu dari kesibukan beliau untuk hadir di tengah-tengah acara kita di podcast kali ini membersami kita untuk menyapa masyarakat Provinsi Banten dan juga untuk membagikan pengalaman-pengalaman beliau. Dan tentu saja narasumber kali ini sangat relate dengan peringatan Hari Kartini. Baik, saatnya kita berbincang langsung dengan Ibu Tinawati Andrasoni, Ibu Gubernur Provinsi Banten. Beliau saat ini sedang menjabat sebagai Ibu Ketua TPPKK Provinsi Banten, kemudian Ketua Dekranasda Provinsi Banten, Bunda PAUD Provinsi Banten, kemudian juga TP Posyandu Provinsi Banten, dan satu lagi Bunda Literasi Provinsi Banten. Baik, kita sapa sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. Selamat bagaimana siang. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu bisa ceritakan sedikit kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Ya, terima kasih. Saya ingin menyapa juga untuk masyarakat Banten, khususnya para ibu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kegiatan saya akhir-akhir ini sudah pasti mendampingi Bapak sebagai kepala daerah, sebagai seorang gubernur di Provinsi Banten. Selain saya juga menjadi seorang ibu, itu adalah fokus utama saya sebenarnya. Tapi di beberapa periode kebelakang memang hidup saya itu sedikit lebih cerita singkat seperti roller coaster. Jadi tiba-tiba saya memang di awal periode Bapak sebagai anggota Dewan Provinsi, saya juga harus menyesuaikan sebab di era pertama beliau itu saya full memang mengurus anak-anak. Kemudian periode kedua sudah otomatis sudah tentu saya menjadi istri ketua DPRD Provinsi Banten yang otomatis kegiatannya sedikit mungkin agak lebih banyak dari kegiatan saya mendampingi anak-anak di rumah. Dan di periode ketiga ini atas takdir Allah tiba-tiba Bapak menjadi Banten 1. Dan sudah otomatis banyak juga tugas yang harus saya emban, terutama dalam mendampingi beliau. Jadi kesibukan saya setiap hari kurang lebih hampir sama mungkin ya dengan beliau. Jadi atensi terhadap keluarga agak sedikit kesulitan, tapi insya Allah saya masih tetap fokus di tugas utama saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya, baik. Ibu, kita akan langsung berbincang ke tema Kartini kita. Izin Ibu untuk pertanyaan pertama, dalam rangka semangat generasi Kartini yang berani bermimpi, bertekad meraih prestasi, bagaimana Ibu melihat nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini ini yang paling nyata hadir dalam kerja-kerja PKK di Provinsi Banten? Ya, baik. Raden Ajeng Kartini untuk saya adalah sebuah simbol daripada keberanian, kemudian memiliki pemikiran yang maju karena di eranya beliau juga sudah berpikir bagaimana pendidikan khususnya untuk perempuan, terutama di provinsi, untuk saat ini di Provinsi Banten memang sedang menggeliat ya, bagaimana pemberdayaan perempuan untuk di PKK sendiri juga ada 10 program pokok PKK yang memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Para kader kami juga
membersamai langsung, apalagi PKK itu adalah menyangkut tentang penguatan keluarga. Iya. Jadi peran daripada R.A. Kartini juga di era beliau itu sangat penting ya, apalagi banyak nilai-nilai moral yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kesetaraan peran. Kesetaraan peran, baik. Jadi PKK hadir juga, salah satunya adalah di ranah pendidikan keluarga, membersamai para ibu-ibu rumah tangga, khususnya di Provinsi Banten, untuk lebih berdaya. Ya, otomatis mereka juga harus punya mimpi untuk lebih baik daripada hari ini dan kemarin. Salah satunya yang melalui program pemberdayaan dari PKK sendiri yang terjun langsung, yang kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oh, baik. Dalam rangka memberdayakan perempuan dan juga keluarga, otomatis PKK ini akan terasa sangat dekat ya dengan masyarakat, dengan keluarga gitu. Menurut Ibu bagaimana untuk menumbuhkan semangat berani bermimpi ala Kartini ini, baik bagi ibu perempuan yang mungkin ibu rumah tangga atau mungkin ibu pekerja, agar mereka dapat sama-sama berdaya dan berprestasi juga. Ya, mungkin kalau boleh cerita sedikit, tidak ada juga dalam hidup saya terutama bermimpi sebagai istri daripada kepala daerah. Tapi saya berusaha juga memaksimalkan apa yang saya punya melalui pendidikan non formal, ya mengikuti segala bentuk kegiatan yang sifatnya positif agar lebih berdaya di lingkungan rumah tangga, khususnya di lingkungan keluarga. Jadi setiap kunjungan kami di PKK pun kami selalu memberikan edukasi, narasi yang baik, kemudian memelihara harapan itu penting. Harapan. Artinya mimpi sekecil apapun, kalau dengan niat yang tulus, pasti ada jalannya. Saya pun sama dengan Pak Gubernur sebetulnya. Kami juga bukan dari orang yang memang secara ekonomi mampu ya. Kalau saya mungkin lebih daripada Pak Gubernur sendiri, artinya secara ekonomi beliau punya tingkat kesulitan. Kenapa program-program beliau itu menyasar ke pendidikan? Oh, Karena itu juga berangkat dari pengalaman pribadi. Dan saya pun masih semangat untuk belajar. Nah, itu bisa dimulai juga bagaimana pemberdayaan perempuan di tingkat pedesaan terutama ya. Karena ujung-ujungnya memang salah satu kita meretas kemiskinan, mengurai kemiskinan adalah merubah cara berpikir kita melalui pendidikan. oh baik. Ya, baik. Jadi apapun memang pertama adalah peran kita ya, Bu ya. Kita tidak boleh menyerah terhadap peran kita apapun itu, latar belakang kita, bagaimanapun latar belakang kita, selama kita masih mempunyai harapan ya, Bu. Harapan untuk terus maju dan berdaya, memberdayakan diri sendiri dan juga memberdayakan orang-orang sekitar kita, bermanfaat untuk sekitar kita semampu kita ya, Bu ya, semampu kita terlebih dahulu. Kalau untuk di PKK sendiri, Bu, tantangan terbesar yang Ibu hadapi itu seperti apa gitu dalam menghadapi ketika Ibu mungkin berkunjung ke daerah-daerah? Mungkin tadi Ibu telah menyinggung sedikit bahwa ketika di pedesaan mungkin itu tantangannya akan lebih berbeda dengan yang ada di perkotaan gitu ya, Bu. Iya, pada saat Bapak dilantik definitif, saya juga belum tahu banyak mengenai Provinsi Banten, terutama di wilayah-wilayah pelosok pedesaan. Dan akhirnya saya juga belajar bagaimana kesenjangan wilayah, kemudian pemerataan pendidikan, kesempatan untuk perempuan juga masih sangat kurang. Tapi lagi-lagi saya berupaya juga melihat langsung bagaimana program PKK yang diadaptasi dari atas itu juga kami sesuaikan. Banyak juga perempuan-perempuan di pedesaan itu terkendala masalah infrastruktur. Cuman lagi-lagi memang itu bukan wilayah saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, namun saya selalu memberikan masukan dan saran bagaimana supaya kita berbarengan sama-sama di 8 kabupaten kota saling berkolaborasi. Apa sih yang bisa kita ambil nilai positifnya dari gerakan PKK, kemudian jangan dijadikan itu selalu jadi masalah terus.
Tapi udah kita bergerak saja. Paling setidak-tidaknya memberdayakan perempuan itu mulai dari tingkat keluarga, apalagi ibu rumah tangga ya. Hampir mayoritas bahwa Provinsi Banten itu dengan 12 juta lebih penduduk tinggal di pedesaan ya, yang banyak ya di daerah Lebak Pandeglang, di kabupaten terutama. Sedangkan kalau memang perbatasan dengan beberapa wilayah memang sudah lebih maju ya cara berpikirnya, kemudian pendidikannya. Jadi memang kunjungan saya di PKK itu lebih banyak hadir untuk memberikan motivasi selain mungkin bantuan yang bisa kami berikan sambil memotivasi para kader juga untuk terus bergerak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pembiasaan hidup, pola hidup sehat juga itu sangat penting. Ya harus kita mulai dari ria-ria kecil, itu akan menjadi gelombang besar yang nantinya juga akan bernilai positif buat anak-anak kita. Oh iya, baik Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah seringkali kita mendengar bahwa PKK itu merupakan ujung tombak masyarakat. Menurut Ibu, strategi apa yang paling efektif mungkin agar program PKK memang benar-benar terasa dampaknya? Karena TPPKK sendiri bukanlah instansi yang memang langsung membuat kebijakan ya, seperti yang Ibu tadi katakan. Bagaimana kiat-kiat Ibu? Ya sebetulnya program PKK itu sangat sederhana, cuman kita harus konsisten melakukan gerakan-gerakan kaitan dengan program yang sudah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian kita juga harus mau berkolaborasi dan yang terpenting adalah mau terjun ke masyarakat. Ya karena PKK itu sendiri sangat kuat jaringannya sampai ke Dasawisma. Jadi itu yang kita manfaatkan sambil kita terus berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun para OPD. Jadi PKK sendiri pun harus fleksibel, harus luas di masyarakat bawah. Kemudian lagi-lagi program-program itu harus kami sesuaikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk tadi yang kolaborasi dengan pemerintah daerah, upaya apa yang telah Ibu lakukan ketika berkolaborasi dengan perangkat daerah? Apakah mungkin itu di bidang kesehatan atau UMKM, ketahanan pangan, atau bahkan dengan kabupaten kota, PKK dengan kabupaten kota? Iya, saya adalah ketua tim penggerak PKK sekaligus pembina Posyandu Provinsi Banten. Sudah otomatis di situ juga terlibat para OPD, pengampu yang membersamai kegiatan saya. Contohnya seperti dari kesehatan, tentunya saya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, bagaimana saya bersama-sama dengan tim penggerak PKK dan pembina Posyandu di 8 kabupaten kota untuk menurunkan angka stunting. Kemudian di Posyandu sendiri kan sudah 6 SPM ya, sudah 6 pelayanan minimum standar. Jadi di situ juga ada terlibat di Perkim, seperti RTLH juga bisa kita intervensi melalui pendataan dan verifikasi data yang jelas, sehingga penerimaan manfaatnya pun nggak tumpang tindih. Salah satunya itu. Kemudian ya terkait dengan ketahanan pangan, itu kan selalu digaung-gaungkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan ketahanan pangan, bagaimana kita menjaga inflasi, bagaimana kita menjaga ketahanan pangan, apalagi ada program MBG beliau yang luar biasa. Jadi kami terutama sebagai kepanjangan tangan daripada program tersebut juga menghimbau para keluarga untuk melakukan pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah ya dengan lahan yang kecil. Ya setidak-tidaknya pemenuhan gizi keluarga bisa dimulai dari ketahanan pangan keluarga. Ya, itu salah satunya. Sedangkan kalau di UMKM tuh sudah sering saya kunjungan itu saya sudah mulai melihat bahwa sekarang itu banyak ibu-ibu rumah tangga yang sudah punya penghasilan sendiri. Ya. Jadi tanpa harus meninggalkan kewajiban utama mereka gitu kan, membawa anaknya ke posyandu, kemudian atau melayani kegiatan rumah tangga. Jadi mereka sudah bisa berdaya ternyata di lini terendah di keluarga. Jadi saya sempat berpikir, oh ternyata kalau kita kerjakan berbarengan bersama-sama dampaknya luar biasa dan itu sudah mulai terlihat. Dari mungkin ada beberapa indikator ya, kepala daerah terkait dengan bagaimana masyarakat di Provinsi Banten mungkin lebih sehat,
kemudian secara pendataan penyakit menularnya juga lebih banyak terdata, bukan berarti artinya bahwa itu indikator yang buruk, tapi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan, kemudian pentingnya kesehatan sudah mulai terlihat. Ya kurang lebih seperti itu, gimana kita bekerja sama dengan OPD. Iya, berarti memang antara PKK ini sangat mendukung sekali dan menyupport ketika kegiatan ketika kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur itu dicanangkan, diprogramkan. Kadang-kadang ketika kebijakan itu mungkin agak sulit untuk menyentuh masyarakat, tapi sebenarnya PKK itu bisa langsung ke masyarakat karena PKK itu langsung ke lebih dekat ke keluarga, kemudian langsung ke masyarakat, ke ibu-ibu yang seringkali sebenarnya pendataan itu lebih akurat di situ ya Bu ya. Iya. Ketika anak stunting, oh ibunya yang tahu, PKK bisa langsung intervensi di situ, bisa terlihat dengan program-programnya yang memang bukan kebijakan, akan tetapi lebih menyasar langsung ke masyarakat, lebih dekat ke masyarakat. Fungsi PKK di situ ya Bu ya. Kemudian untuk tadi Pak Gubernur sangat concern mengenai pendidikan. Ibu juga tadi membicarakan mengenai pendidikan. Saya dengar ada inovasi program dari PKK Provinsi Banten sekarang, yaitu PKK Mengajar. Bisa Ibu ceritakan sedikit? Iya, sebetulnya ini bukan program pusat, namun ini adalah bagian dari upaya kami juga, terkhusus di ranah tim penggerak PKK. Kami berdayakan juga para anggota PKK kami yang purna tugas. Kebetulan beliau-beliau adalah para senior yang luar biasa. Jadi ada beberapa purna tugas dari kedinasan. Kemudian juga ada juga yang ASN yang masih berperan aktif di lingkungan lembaga, itu juga saya manfaatkan dalam hal bagaimana menyampaikan atau mendidik para kader terutama di 8 kabupaten kota. Jadi walaupun ini masih program provinsi, namun kemarin sudah beberapa kali kami lakukan, juga melibatkan para tim penggerak PKK dari kabupaten kota untuk hadir dalam rangka PKK mengajar. Ya harapan kami ya sebetulnya mereka bisa mengadaptasi langsung di wilayah otonomi mereka masing-masing, terutama di ranah PKK, karena kan PKK itu mulai dari tingkat bawah ya. Keluarga adalah pemerintahan terkecil. Iya. Ya dari sebuah negara. Ya tidak mungkin ada negara tanpa ada keluarga. Ya. Jadi kami juga ingin PKK itu juga berdaya, walaupun kami adalah pendidikan non formal jatuhnya ya. Iya. Kami tidak punya pendidikan khusus bagaimana cara metode mengajar. Kami berupaya apa yang kami tahu, apa yang kami mampu, kami sampaikan ke masyarakat. Ya dimulai itu kami ke sekolah-sekolah. Ya materinya itu ya terkait dengan urusan rumah tangga ya, karena biar bagaimanapun para siswa-siswi itu adalah calon ibu dan ayah yang mereka sendiri pun harus tahu fungsi dan tugasnya. Selain mereka, otomatis mereka akan mempunyai cita-cita dan harapan lebih baik, tapi pada dasarnya mereka juga akan di satu titik, yaitu berkeluarga. Jadi kami masuk ke area bagaimana pemberdayaan bahwa mereka kesiapan mereka menjadi seorang ibu dan bapak. Ya di wilayah keluarga bagaimana menghargai pasangan, kemudian ada juga edukasi terkait dengan narkoba dan seks bebas, itu juga masuk wilayah kami di tim penggerak PKK. Oh, berarti memang saya melihat ini seperti sebagai suatu terobosan yang langsung menginfiltrasi ke sekolah-sekolah, dan ini sangat bermanfaat ya. Kadang mungkin di sekolah hanya pendidikan formal saja ya Bu ya, tapi sekarang sudah ditambah dengan PKK mengajar, akan ada sedikit feeling tentang keluarga, bagaimana untuk mungkin tidak sekarang ya Bu ya, nanti untuk di masa depan, apalagi dengan tingkat sekarang perkawinan yang menurun ya Bu ya. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan tadi program-program Ibu, kira-kira apakah ada kesulitan ketika Ibu berhadapan dengan mungkin nanti membina perempuan yang khususnya generasi Gen Z atau Gen Alpha atau Gen Beta gitu, karena kalau dilihat dari usia mungkin kita tidak
apa ya, kita tidak hidup di usianya mereka Iya, sebenarnya ya, tidak sama gitu. Bagaimana kiat-kiat Ibu untuk menghadapi, gen-gen yang agak berbeda seperti itu? saya jujur saya juga masih memiliki anak di usia sekolah. Ya, ya secara pribadi saya juga mempunyai kesulitan bagaimana saya berakselerasi dengan kehidupan anak-anak di era sekarang. Iya. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh ketinggalan ya. Ya, ujung-ujungnya kesulitan saya adalah ya saya tetap harus banyak belajar. Saya harus banyak mencari tahu, kemudian saya selalu bilang dengan seluruh tim penggerak PKK di 8 kabupaten kota, jangan kaku. Kita harus fleksibel. Baik bagaimana cara kita menyampaikan maksud dan tujuan. Kemudian kemarin juga saya sempat ada kunjungan di PKK Mengajar, juga ada banyak pertanyaan dari para siswa yang luar biasa. Yang saya sendiri pun kadang-kadang takut menjawab. Aduh, ini kayaknya ada lagi nih jawaban selanjutnya kan, panjang lagi Iya. nih. Tapi saya berusaha, kami berupaya, terutama tim penggerak PKK, anggota kami, untuk terus banyak belajar, kemudian mungkin dengan beberapa orang tua ya, lebih cenderungnya ini orang tua. Karena pendidikan anak di era sekarang itu agak sulit kalau kita bertanya dengan para guru yang memang memberikan pendidikan formal. Karena lagi-lagi orang tua adalah, rumah itu adalah madrasah pertama. Dan orang tua itu adalah guru pertama bagi anak-anak, terutama ibu. Ya, jadi lagi-lagi kebanyakan saya lebih banyak mencoba untuk bertukar pikiran, kemudian saling memberikan masukan supaya informasi yang mau kita sampaikan ke anak itu nyambung. Ya, karena saya juga punya kesulitan yang sama pada saat saya ngobrol dengan anak saya yang SMP. Itu agak susah. Apalagi dengan banyaknya bahasa-bahasa gaul ya, yang terpaksa akhirnya mau nggak mau saya juga harus belajar. Mempelajari. Nah, di Provinsi Banten ternyata masyarakatnya punya berbagai macam karakter. Oh, begitu. Apalagi juga kan saya juga baru-baru ini baru mengetahui bahwa ternyata ada 3 bahasa ya. Iya. Bahasa Betawi, perbatasan Iya, Tangerang Tangerang Raya, Raya. kemudian Jawa Serang dan Sunda. Sunda. Nah, itu pun saya setiap kunjungan juga berupaya bagaimana komunikasi itu bisa nyambung. Ya, salah satunya mungkin belajar bagaimana dengan gaya bahasa mereka, kemudian apa sih yang mereka minati. Perlu waktu memang, apalagi tim-tim saya di Provinsi Banten, di tim penggerak PKK adalah para senior, yang otomatis nggak boleh alergi kalau ditanya sama siswa-siswi atau anak-anak sekarang. Iya. Karena khawatirnya adalah mereka langsung ngeblocking, menutup diri, udah nggak mau berkomunikasi. Karena di kegiatan PKK Mengajar tuh luar biasa ya. Di setiap sekolah saya banyak belajar, di setiap sekolah juga saya akhirnya banyak tahu. Oh, ternyata begini ya anak-anak sekarang. Tapi itu tantangan kita. Ya, tidak boleh kita sebut itu adalah kendala ya. Tapi itu sebuah tantangan. Jadi ya layaknya sebuah tantangan harus kita hadapi. Tantangan yang dihadapi ya, memang setiap generasi mempunyai tantangannya sendiri yang berbeda-beda ya, Bu. Kemudian ini yang selanjutnya, dalam semangat generasi Kartini ini yang berani bermimpi, bertekad meraih prestasi, mungkin apa pesan Ibu bagi perempuan dan juga generasi muda, termasuk tadi generasi Z, kemudian generasi Alpha dan Beta, agar mampu terus berani melangkah dan berkontribusi dalam pembangunan, khususnya di Provinsi Banten? Ya, semangat Kartini sekarang ini adalah pengingat bagi kita khususnya para perempuan, bahwa perempuan juga punya peran yang sangat penting dalam pembangunan dan perubahan. Jadi saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK juga ingin mengajak para generasi muda, khususnya perempuan, untuk lebih berdaya, punya mimpi apapun sekecil itu pun, mimpi itu harus kita rawat. Karena lagi-lagi saya juga belajar dari Pak Gubernur, bahwa kita harus terus memelihara harapan. Jadi kalau itu terus kita rawat, artinya kita akan punya motivasi ke depannya harus seperti apa. Nah, untuk para generasi Z juga, ya harapan saya juga silakan branding diri kalian
melalui media digital atau media sosial lainnya, dengan harapan saling mengajak, saling berkontribusi. Apalagi di era digital, saya tidak bisa membatasi ya, tapi hanya kalian yang bisa membarrier, artinya memfilter segala muatan media sosial kalian, supaya generasi kedepannya jauh lebih baik dan Provinsi Banten akan terus mendapatkan efek positif. Nah, ya baik. Ya memang sekecil apapun peran kita dan kita harus selalu memelihara harapan ya, memelihara cita-cita, sekecil apapun itu kita terus pelihara agar kita juga bisa meraih prestasi dan kita berdaya. Baik Ibu, karena mungkin keterbatasan waktu, sedikit closing statement dari Ibu, pesan dan kesannya kepada para pemirsa yang sedang menonton YouTube kita. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk undangannya hari ini. Ini adalah langkah awal kita bersama, terutama untuk para perempuan di Indonesia, terkhusus di Provinsi Banten. Melalui PKK, mari kita bersama-sama membangun provinsi, menciptakan masa depan yang lebih baik menuju Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Iya, terima kasih Iya. Ibu atas closing statement-nya. Agak berat sebenarnya ini untuk mengakhiri podcast kali ini karena sebenarnya masih ada yang ingin digali lagi dari pengalaman Ibu yang menjabat sekarang sebagai TP PKK dan juga TP Posyandu dan yang lainnya. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, Ibu mohon maaf. Kita harus berakhir di sini. Terima kasih kepada Ibu telah hadir membersamai kita di podcast JDIH Provinsi Banten. Dari saya sebagai host podcast kali ini, selama memandu jika ada salah ucap atau kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya akhiri podcast ini dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Iya. JDIH Provinsi Banten, mampir ge. JDIH Provinsi Banten, mampir ge.